utama musyawarah, tidak ada kebijaksanaan pribadi. Kebijaksanaan pemerintah kepada rakyatnya harus hasil musyawarah, bukan kebijaksanaan pribadi. Ini kata kunci di dalam bernegara menurut Imam Abdul Aziz. Musyawarah itu pilar utama. Pilar yang kedua menurut bukunya Umar bin Abdul Aziz yang saya baca, pilar yang kedua memberikan jabatan kepada orang yang profesional. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh serahkan jabatan ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat kepala desa, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR, jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara. Pilihlah mereka yang profesional, yang ahli dalam jabatan itu. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah, hancur negara. Takbir. Ini tata negara Islam. Saya kemukakan kepada bangsa Indonesia. Mau makai, alhamdulillah. Tidak mau makai, wa ma alaina illal balawul mubin. Tenangkan ya. Hilang darah tingginya itu. Ini yang beban mental itu yang bikin darah tinggi. Saya tidak, keluarkan aja. Ini peraturan politik Islam. Mau ditiru, persilakan. Dalam politik Islam, memberikan kedudukan jabatan itu berikan pada orang yang ahlinya. Hadis politik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza duyatil amanatu fantadirisah." Apabila kepercayaan itu hilang, tunggulah hancurnya suatu bangsa itu. Mata itu atuha ya Rasulullah. Kapan hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rakyat tidak percaya pada pemimpinnya, pemimpin tidak percaya pada rakyatnya, departemen dengan departemen saling curiga mencurigai, hancurlah negara ini. Kapan ini hancur negara? Mata itu atuha ya Rasulullah. Kapan hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab, insya Allah semua kiai dan mubalik hafal hadis ini ujungnya. Apa? Idza wusidal amru ila wairi ahlihi fantadirisa. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Jadi pilihlah yang profesional. Siapa yang berhak jadi menteri agama, siapa yang berhak menjadi menteri pendidikan, siapa yang berhak menjadi ekonomi, seluruhnya cari manusia-manusia yang pantas untuk duduk di situ. Jangan yang tidak pantas, hancur negara ini. Islam. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini ayat politik ya ini. Yang ketiga, pilar bernegara menurut hukum Islam, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Jangan pisau itu tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Ini negara dolim. Harus adil. Sampai Quran memesan kayak la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu kepada satu golongan, karena kebencianmu pada satu kelompok, lalu mendorong engkau untuk berbuat tidak adil. Karena benci, salah tidak salah, masuk penjara. Tapi karena senang, biar korupsi ngerampok duit rakyat, dilindungi, dijaga. Inilah negara dolem. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli.
Kalau kau menetapkan hukum di antara umat, tetapkan hukum yang adil. Apa ini bukan politik? 100% ayat politik. Tegakkan keadilan. Sampai dipesan tadi ayat tadi, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencian kau kepada satu kelompok, karena dasarnya benci, kemudian kau tidak adil. Itu tidak benar. Harus adil. Itu pilar yang ketiga dalam pemerintahan itu. Dan yang meletakkan manusia depan hukum sama, itu bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa. Persilakan kiai baca kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada hadis yang menjelaskan bahwa seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan Al-Mahzumiyah ini golongan bangsawan. Golongan bangsawan itu namanya golongan bangsa yang ada di awan, nggak turun-turun ke bawah. Bangsawan, bangsa awan, nyolong. Tokoh Quraisy bingung, ini anaknya orang besar, apakah ia dipotong tangannya? Coba datang ke Rasulullah Zaid, ya Usama bin Zaid, datang kepada Rasulullah, tanyakan Rasulullah apa ada hukum selain potong tangan. Datanglah Usama kepada Rasulullah, cerita bahwa yang nyolong anaknya orang gede. Rasulullah banyak berjasa pada bangsa ini, apakah ada hukuman selain potong tangan? Rasulullah berdiri. Apa sabda Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Hai Usama, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian. Ini Rasulullah bicara politik. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian. Mengapa bangsa itu hancur? Nah, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini mudah-mudahan terdengar oleh Pak Jaksa Agung, oleh Mahkamah Agung, oleh Kapolri. Apa yang saya katakan malam ini qad halaka man kana qablakum, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu ya Usama. Mengapa hancur? Idza saraka fihim asyarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut, bahkan dilindungi si koruptor itu. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu. Tetapi kalau yang menolong rakyat kecil, maling ayam, semua teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor kelas kakap masih dilindungi. Ini hancurnya suatu bangsa. Apa tidak hebat tata negara Islam ini? Kalau dilaksanakan, saya cuma menyampaikan kepada bangsa Indonesia, saya cuma menyampaikan pada pemerintah, saya sampaikan inilah peradaban Islam, inilah peradaban Islam dalam politik. Pemerintah mau makai, bangsa Indonesia mau makai, alhamdulillah. Tidak mau makai, saya sudah sampaikan, itulah kewajiban saya. Wa ma alaina illal balaul mubin. Setelah itu saya selesai. Setelah saya sampaikan, selesai urusan saya. Nah inilah kalau ingin pilar-pilar negara ini, pertama kali musyawarah, yang kedua menempatkan pejabat-pejabat pemerintah yang benar, yang ketiga adil, yang keempat terakhir dalam politik Islam. Allah berfirman dalam ayat politik, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Orang-orang yang diberi tempat oleh Allah, makana yumakkinu itu diberi tempat. Alladzina immakannahum fil ardi, orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, dikasih kedudukan. Jadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, kiai, ustadz, itu orang yang mempunyai tempat di dunia ini.
alladzina immakannahum fil ardi, orang-orang yang diberikan tempat oleh Allah di bumi ini, artinya diberikan kedudukan, diberikan jabatan, tegakkan sholat, keluarkan zakat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai ketua RT amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW amar ma'ruf nahi mungkar, lurah, kepala desa amar ma'ruf nahi mungkar, camat amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota amar ma'ruf nahi mungkar, gubernur amar ma'ruf nahi mungkar, presiden amar ma'ruf nahi mungkar, menteri amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR amar ma'ruf nahi mungkar.